Di episode sebelumnya, tidak sengaja Jun menerima telepon milik Yong-ok dari orang misterius yang selalu menghubunginya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Siapkan cemilan dan kita simak episode 12. Jun bertanya siapa orang yang menelpon. Tiba-tiba Yong-ok datang, dia pun keluar untuk menerima teleponnya. Di mana mereka membicarakan orang tersebut yang hobi melukis, tapi ingin menulis juga. Dan Yong-ok menjelaskan kalau dia bersama pacar barunya, serta ia berjanji akan mengunjunginya bulan depan. Jun pun keluar tanpa kata, seolah-olah menunjukkan rasa penasarannya, sehingga Yong-ok menjelaskan kalau itu bukan pacar, suami, atau anaknya seperti yang orang-orang gosipkan. Namun Jun yang sudah percaya tak meminta penjelasan apapun lagi, karena ia sudah yakin bisa menerima apapun keadaan pacarnya. Karena sudah larut, Jun berniat menyiapkan selimut, membuat Yong-ok deg-degan karena kamar tidur cuma satu, yang artinya mereka bisa gituan malam ini. Apakah mereka gituan atau tidak? Jawabannya terlihat Jun senyum-senyum saat sampai di Jeju, membuat adiknya si Gi Jun kesal. Mana mungkin kakaknya gituan tadi malam. Jun tak menjelaskan hal itu, dan hanya berkata kalau ingin punya rumah seperti itu. Artinya ia serius untuk segera menikah, saking bahagianya ia berjanji membelikan rumah untuk si Gi Jun ketika akan menikah dengan Dal-i. Singkat cerita saat mereka menyelam, Yong-ok lagi-lagi dibuat kesal melihat ibu-ibu di sana menggunakan teknik pernapasan yang tak biasa, yang mungkin akan membuat mereka bisa nyelam lebih lama. Ia kesal karena mereka tak pernah mengajarinya. Karena itu ia berusaha bertahan lebih lama juga, untuk mengambil beberapa abalon lagi sebelum naik, namun karena rakus ia mendapatkan kesialan, kakinya tersangkut jaring, membuatnya tak mampu bertahan, apalagi sudah terlalu lama di dalam air. Untung Dal-i melihatnya dan dengan panik segera memberitahukan ke ibu-ibu yang lain. Bu Chunhui dengan cepat menyelam memotong jaring itu, dibantu yang lain, sehingga Yong-ok bisa diselamatkan. Tapi sialnya kaki Bu Hyeja malah tersangkut juga, untung Bu Chunhui masih di sana, sehingga Bu Hyeja juga bisa selamat. Kejadian itu membuat ibu-ibu yang lain marah, dan memberikan semua abalonnya kepada Yong-ok. Mereka marah, karena harusnya mereka bisa mencari abalon selama 4 jam, tapi hanya bisa kerja 1 jam. Selain itu, kejadian tersebut membuat Bu Hyeja dan Bu Chunhui hampir meninggal. Semua kekesalan selama ini mereka lampiaskan, bahkan saat sudah ganti pakaian mereka tak berhenti ngomel dan berkata kalau mereka tak mau menyelam lagi, jika Yong-ok masih ikut. Ia pun hanya terus tertunduk sambil meminta maaf kepada Bu Chunhui. Dal-i yang setia menemani Yong-ok diminta untuk pergi duluan. Lalu Bu Chunhui menyuruh Yong-ok agar tak datang lagi besok dan ia tak mau mendengar permintaan maaf lagi. Bu Chunhui menjelaskan mengenai bukan kehilangan anaknya, Bu Hyeja yang kehilangan ibunya dan ia sendiri juga banyak kehilangan teman, dan semuanya karena menyelam di laut. Ia menjelaskan kalau terlalu serakah di laut itu akan membuatnya tenggelam. Namun Yong-ok masih terus meminta maaf, dan berkata kalau masih ingin bekerja di laut. Ia meminta Bu Chunhui menolongnya, memberitahu cara agar ia masih bisa tetap bekerja bersamanya. Tentu saja hal itu membuat Bu Chunhui marah, padahal sudah mengingatkannya beberapa kali tapi masih saja mengulanginya. Apalagi Yong-ok sudah tak bisa dipercaya lagi, dan dianggap sebagai wanita yang selalu berbohong, karena berkata kepada orang lain, kalau orang tuanya seniman, tapi dengan yang lain lagi berkata kalau berjualan di pasar. Lalu Yong-ok menjelaskan kalau ia tak pernah berbohong, orang tuanya memang seniman, tapi untuk bertahan hidup mereka harus jualan di pasar, hingga kelelahan dan meninggal karena kecelakaan. Ia tak pernah menjelaskan kalau orang tuanya sudah meninggal, sebab tak ada yang bertanya. Jadi ia merasa tak perlu menjelaskan apa yang tidak ditanyakan, ia juga tak ingin orang lain tahu kalau ia yatim piatu. Mendengar itu, Bu Chunhui terdiam sejenak, lalu bertanya alasannya mengapa serakah mencari uang dan siapa yang selalu menelponnya. Entah apa yang Yong-ok jelaskan sambil menangis, dan Bu Chunhui hanya terdiam mendengarnya. Dan sepertinya penjelasan itu membuatnya dimaafkan.
Sepertinya ada kisah tragis di balik kehidupannya yang masih misterius ini. Di sisi lain, diperlihatkan sahabat sejati Eng Hui sejak SMP bernama Miran. Ia adalah ibu-ibu sosialita yang tajir dari kecil, bahkan menjadi idola para om-om hidung belang. Ia pemilik terapi kecantikan terbesar di Seoul, tapi kali ini ia ingin menjual bisnisnya itu dengan alasan ingin menikmati hidup, dan mengajak anak pertamanya keliling dunia setelah anaknya lulus dari sekolah hukum. Setelah ia cerai dengan suami pertamanya, anaknya ikut bapaknya ke Paris, jadi ia tak sempat melakukan banyak hal untuk anaknya. Sementara di pelelangan ikan, terlihat Eng Hui kalah dalam lelang, begitupun Kapten Jun tak mendapatkan banyak ikan. Karena memang lagi sulit, hal ini membuat Eng Hui stres apalagi banyak mitra swalayan yang menunggu ikan darinya. Lalu ia menyuruh Jun untuk menangani mitra-mitranya itu, agar menutup tokonya hari ini. Belum selesai masalah ikan, omnya terus-menerus menelpon Eng Hui, membuatnya tambah stres. Tak sampai di situ, In Gwon, Pak Kim dan lainnya datang bertanya, kapan Eng Hui menjemput Miran. Seketika itu Eng Hui terdiam, dan muncul Hosik membelanya, mengapa dia yang harus menjemput Miran padahal bukan budaknya. Para lelaki hidung belang di sana selalu senang jika Miran datang, namun entah mengapa Hosik terlihat tak suka kepada Miran. Sebaliknya In Gwon yang sangat senang akan bertemu cinta pertamanya ini, menyuruh Eng Hui bergegas sebagai dayang yang harus menjemput Tuan Putri. Memang kebiasaan berkata kasar kepada teman dekatnya itu dianggap hal biasa, namun terlihat jelas kalau itu melukai hati Eng Hui. Tapi saat bertemu Miran, Eng Hui malah terlihat sangat senang, menjemputnya layaknya seorang Tuan Putri. Meskipun begitu, mereka berjanji untuk selalu menjadi sahabat sejati, bahkan memiliki yel-yel sebagai simbol loyalitas. Saat di jalan, lagi-lagi omnya nelpon membuatnya kesal saja. Jadi omnya ingin minta uang, dengan alasan didatangi ayah Eng Hui di dalam mimpi, untuk memindahkan makamnya. Itu alasan yang tidak masuk akal bagi Eng Hui, jadi malas meladeninya. Belum mereda kesalnya, adiknya lagi-lagi nelpon. Jelas aja dia tak mau angkat, karena adiknya ingin minta uang lagi untuk mengganti mobilnya, padahal ia sendiri memakai mobil pickup bututnya itu selama 10 tahun. Eng Hui pun bertanya, mengapa Miran tak jadi ke Paris bertemu anaknya. Seketika wajah Miran berubah, dan beralasan kalau ia tak bisa pergi karena pekerjaannya. Tapi saat ingin menjelaskan semuanya, seseorang lagi-lagi nelpon, jadi Miran tak bisa menjelaskan semuanya, dan hanya berkata kalau pekerjaannya sangat penting, dan itu terjadi begitu saja. In Gwon terlihat sangat senang menunggu cinta pertamanya, bahkan mengenakan setelan maksimal, dan meminjam mobil Kim hanya untuk menjemput Miran. Miran ingin bertemu ibu-ibu di sana dulu, sebelum makan di rumah Eng Hui. Jadi Eng Hui harus kembali ke rumah untuk memasak, namun saat mereka pergi, wajahnya berubah kesal dengan Miran yang egois. Mengapa tak datang ke wisuda anaknya dengan alasan pekerjaan, padahal ada waktu kembali ke Jeju. Sesampai di sana, Miran memberikan oleh-oleh kepada Bukang dan Bu Chun Hui, dan bahkan memberinya sejumlah uang. Tak hanya itu, melihat rumah mereka bocor, ia meminta In Gwon dan Ho Sik memperbaikinya segera, sementara dia bermanja-manja di dalam. Bu Chun Hui kesal karena Miran tak dibolehkan ke acara wisuda anaknya. Padahal selama ini Miranlah yang membayar uang kuliahnya, bahkan membelikan rumah di sana. Apalagi Miran berpisah karena suami pertamanya itu selingkuh. Miran pun menjelaskan kalau ibu tiri anaknya adalah profesor pengajarnya. Jadi mereka ingin melakukan liburan sendiri. Namun yang membuatnya kecewa adalah, mengapa mantan suaminya yang menjelaskan itu, bukan anaknya. Tiba-tiba mereka mendengar Ho Sik dan In Gwon berdebat tentang Miran. Ho Sik kesal mengapa Miran selalu merepotkan Eng Hui, namun In Gwon selalu membela Miran. Tiba-tiba Miran muncul menyuruh mereka menyelesaikan saja pekerjaannya, dan menjelaskan kalau dia dan Eng Hui adalah satu tubuh. Jadi mereka saling membantu tanpa pamrih. Tapi perdebatan mereka selalu membuat Miran senang, namun masih saja Ho Sik menyebut Miran sebagai wanita jahat, dan menyuruh In Gwon diam saja, jika tak tahu apa yang pernah dilakukan Miran kepada Eng Hui. Karena Miran ingin makan siang di rumahnya, Eng Hui rela memasak makanan yang mewah, bahkan untuk menyambut Miran, Kim datang membawa makanan spesial. Pak Kim masih saja mengejar Miran padahal sudah punya istri dan anak. Selain itu mereka bingung, mengapa hari ini Eng Hui jadi suka emosi. Melihat foto itu, mereka bertanya bagaimana bisa Eng Hui berteman dengan Miran. Di mana sangat jelas kalau mereka itu tidak cocok. Hal itu jelas menyinggungnya dan Eng Hui menyangkal, kalau mereka sangat cocok seperti Dayang dan Tuan Putrinya.
Belum selesai marah, Miran tiba-tiba nelpon, mengabarkan kalau ia tak jadi makan di sana. Jelas aja Eng Hui kesal, namun berusaha menahan emosinya dan menyuruh yang lain pulang saja membawa semua makanan itu. Eng Hui pun melampiaskan kekesalannya di buku diarinya, menulis tentang sahabat sejatinya Miran, sang bintang abadi di desanya. Saat Miran datang, semua orang di desanya senang. Kehadiran Miran membuat Bukang dan Bu Chun Hui sangat senang, mereka menganggap Miran seperti anak sendiri. Sementara para lelaki hidung belang ini, merasa 30 tahun lebih muda ketika melihat Miran. Seperti saat mencintainya di masa lalu, hati mereka selalu berdebar tanpa alasan. Lalu bagaimana dengan Eng Hui, apakah ia sungguh sahabat yang sangat merindukannya? Dahulu ia memang sangat senang jika bertemu Miran. Waktu SMP ia selalu dibuli karena miskin, hingga harus berjalan kaki ke sekolah. Namun kehadiran Miran si anak tajir, selalu menolongnya saat dibutuhkan, bahkan memberinya sandwich untuk sarapan. Bahkan saat Eng Hui ingin lanjut SMA, Miran membantunya untuk pura-pura meminum setetes racun. Hanya untuk mengelabui ayahnya agar bisa melanjutkan ke SMA. Eng Hui tak pernah melupakan bantuan Miran saat itu, dan berjanji untuk menjaga loyalitas sebagai sahabat sejati. Setelah itu, karena kondisi keluarganya ia harus putus sekolah. Namun Miran yang pintar, membantunya untuk ikut ujian kesetaraan. Memikirkan hal itu, ia khawatir jika Miran tahu dengan kondisinya sekarang yang tak nyaman bertemu dengannya. Secara kebetulan mereka juga datang, dan mengajaknya pergi untuk bergembira dan mabuk. Awalnya Eng Hui menolak karena besok harus kerja, namun Miran memaksa, bahkan berkata apa hebatnya berjualan ikan, ia akan membeli semuanya. Jelas saja perkataannya itu, membuat Eng Hui kecewa. Hosik dan yang lain membelanya, dan Miran segera minta maaf sambil mabok. Mereka pun pergi ke pinggir pantai, untuk joget-joget dan mabok. Sementara Eng Hui hanya berdiri di sana. Jadi selama ini Eng Hui berpikir, kalau akan menyayangi Miran selamanya, karena sudah dibantu olehnya, dan loyalitas baginya sangat penting. Itulah mengapa saat Miran menikah sebanyak 3 kali, ia selalu rela menutup toko dan selalu membantunya meskipun itu sangat berat. Hosik protes kepada Eng Hui yang terlalu pemaaf, mengingatkan kejadian saat itu, dia hanya berkata kalau sosis yang dibawa Miran tidak ada, tapi hari itu Miran malah marah-marah, bahkan membuang bekal tersebut, padahal Eng Hui belum sarapan. Hosik menjadi saksi saat itu, di mana Miran mengatakan Eng Hui sebagai pengemis makanan. Kejadian itulah yang membuat Hosik selalu tak suka kepada Miran, namun Eng Hui berkata kalau itu bukan masalah besar baginya. Artinya ada yang lebih parah, membuat Hosik sangat kesal, dan memutuskan untuk pulang saja. Kejadian itu masih bisa dimaklumi Eng Hui, karena ada lebih banyak kenangan baik dan demi loyalitas mereka. Namun tahun lalu, setelah Miran cerai untuk ketiga kalinya, Miran mengirim pesan kepada Eng Hui kalau tak bisa hidup lagi karena masalahnya. Jelas aja itu membuat Eng Hui panik, tengah malam ia berangkat dari Jeju untuk menolong sahabatnya itu, apalagi Miran tak mengangkat teleponnya sama sekali. Ia bahkan berlari sambil terus-terusan menangis tanpa memperhatikan dirinya lagi, namun saat sampai di sana, Miran malah memberinya kejutan, dengan menunjukkan ke teman-temannya, kalau dia punya teman yang sangat setia. Hal itu membuatnya sangat kecewa. Miran menggunakan kesetiaannya itu, sebagai bahan taruhan kepada orang-orang di sana. Dan yang membuatnya sakit hati adalah, saat itu Miran berkata kepada yang lain, kalau Eng Hui akan datang saat diminta dan pergi saat disuruh. Dan berkata kalau Eng Hui adalah sahabat yang paling mudah dan penurut. Sejak saat itu Eng Hui tak pernah lagi merindukan Miran, dan sadar kalau ia bukan sahabatnya. Namun hanya sebagai orang yang akan datang saat diminta, dan pergi saat disuruh, atau kasarnya ia adalah seorang babu bagi Miran. Tapi pura-pura dekat sebagai teman, dan bersambung. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Eng Hui tetap menerima Miran sebagai sahabatnya? Atau persahabatan mereka akan retak? Nantikan kisahnya di episode selanjutnya. Ketik di komen untuk request kisah drama lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah drama menarik selanjutnya.